Saya tidak takut. Mafia manapun saya tidak takut. Mereka harus mengerti, saya ini siap mati untuk bangsa dan rakyat ini. Indonesia itu negara kaya, sumber daya alam melimpah, tenaga kerja banyak, penduduknya kreatif. Tapi kalau ngomongin ekonomi dan kesejahteraan, kok iya gini-gini aja. Salah satu penyebabnya korupsi. Dan yang menarik, Presiden Prabowo pernah bilang kalau dia ingin menjadikan Indonesia seperti Cina. Masalahnya kalau soal ekonomi mungkin bisa kita contoh, tapi kalau soal korupsi, wah jauh banget. Di Cina koruptor bisa dihukum mati, sementara di Indonesia koruptor bisa dapat potongan hukuman, bisa dapat remisi, bahkan masih bisa hidup nyaman di dalam penjara. Makanya banyak yang bilang kalau Cina itu macan Asia, sementara Indonesia itu tikus Asia. Bukan karena kecil, tapi karena kebanyakan tikus-tikus berdasi yang doyan makan uang rakyat dan gak tahu malu. Nggak ada negara yang korupsi gila-gilaan bisa kaya, tidak ada. Korupsi menuju negara hancur. Korupsi di Indonesia adalah masalah yang seolah-olah nggak pernah ada habisnya. Setiap tahun selalu ada kasus baru, selalu ada pejabat yang tertangkap, tapi tetap aja praktik korupsi nggak kunjung hilang. Bahkan bisa dibilang korupsi di Indonesia udah seperti penyakit kronis yang sulit disembuhkan. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi CPI yang dirilis oleh Transparency International, skor Indonesia di tahun 2023 hanya 34 dari 100. Artinya kita masih termasuk negara dengan tingkat korupsi yang tinggi. Bandingkan dengan Singapura yang skornya 83, Malaysia 47, atau bahkan Cina yang 42. Indonesia masih jauh tertinggal dalam upaya pemberantasan korupsi. Korupsi di negeri ini bukan cuma sekedar suap kecil-kecilan atau pungutan liar di jalan. Skala korupsinya sudah mencapai level triliunan rupiah, melibatkan pejabat tinggi, dan dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Yang lebih menyedihkan, korupsi ini seringkali terjadi di sektor-sektor yang seharusnya melindungi rakyat, seperti dana bantuan sosial, asuransi, bahkan infrastruktur. Ketika uang yang seharusnya digunakan untuk membangun negara malah masuk ke kantong pribadi. Wajar kalau banyak proyek yang mangkrak, fasilitas publik yang buruk, dan kesejahteraan rakyat yang gak kunjung meningkat. Nah, yang jadi pertanyaan besar, kenapa korupsi di Indonesia begitu sulit diberantas? Salah satu faktor utama adalah hukuman yang masih tergolong ringan. Di negara-negara lain seperti Cina, pelaku korupsi bisa dihukum mati. Tapi di Indonesia banyak koruptor yang mendapat hukuman penjara yang relatif singkat, dan seringkali mereka mendapatkan remisi atau keringanan hukuman. Beberapa bahkan bisa bebas lebih cepat dan kembali menikmati kehidupan mewah. Nah, hukuman yang ringan ini membuat korupsi tidak memberikan efek jera. Nah, kalau resikonya kecil tapi hasilnya besar, wajar kalau banyak pejabat yang tergoda untuk melakukan korupsi. Selain itu, budaya bagi-bagi yang sudah mengakar di sistem pemerintahan juga membuat korupsi semakin sulit dihilangkan. Di banyak kasus, pejabat yang korupsi tidak bertindak sendirian. Ada jaringan yang lebih luas yang ikut terlibat, mulai dari bawahan hingga atasan. Ini yang membuat praktik korupsi seperti sesuatu yang normal dalam sistem. Bahkan dalam beberapa kasus, ada anggapan bahwa jika seseorang berhasil mendapat jabatan tinggi, maka dia harus berbagi dengan pihak-pihak yang membantunya naik ke posisi tersebut. Kalau nggak ikut bermain, bisa-bisa malah dianggap aneh, atau bahkan dipersulit dalam karir politiknya. Penegakan hukum yang lemah juga menjadi salah satu penyebab utama kenapa korupsi masih merajalela. Banyak kasus korupsi yang menguap begitu aja tanpa ada kejelasan. Ada juga yang ditangani bertahun-tahun sampai masyarakat lupa. Nah, hal ini terjadi karena dalam banyak kasus, para pelaku korupsi adalah orang-orang yang punya kuasa, yang memiliki jaringan yang luas. Bahkan bisa saja memiliki pengaruh terhadap aparat penegak hukum. Nah, akibatnya banyak yang akhirnya aman dari jeratan hukum, atau mendapatkan perlakuan istimewa selama menjalani hukuman. Dengan kondisi seperti ini, upaya pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit. Bukan cuma soal menindak pelaku, tapi juga soal membangun sistem yang benar-benar bisa mencegah korupsi dari awal. Tanpa ada reformasi besar-besaran dalam sistem hukum, politik, dan birokrasi, korupsi akan terus menjadi penyakit yang menggerogoti negara. Namun kalian tenang, ada satu senjata terakhir yang bisa kita gunakan. Dalam kasus yang semakin marak, senjata terakhir yang bisa diacungkan ke leher tikus-tikus kantor itu adalah RUU Perampasan Aset. Namun jika emang RUU Perampasan Aset ditunda terus, yang jadi pertanyaan lain sekarang, apakah Indonesia bisa meniru negara seperti Cina
yang lebih keras dalam menindak koruptor. Kalau di Indonesia pelaku korupsi masih bisa tersenyum di depan kamera saat keluar dari persidangan, di Cina nasib mereka bisa jauh lebih mengerikan. Cina punya pendekatan yang bisa dibilang ekstrim dalam memberantas korupsi. Negara ini menerapkan hukuman yang sangat keras, mulai dari hukuman penjara seumur hidup hingga eksekusi mati bagi koruptor kelas kakap. Ini bukan sekedar gertakan, karena sudah ada banyak pejabat tinggi yang benar-benar dieksekusi karena terbukti korupsi. Nah, salah satu contoh paling terkenal adalah kasus Zhou Yongkang, mantan pejabat tinggi Partai Komunis Cina yang pernah menjabat sebagai Menteri Keamanan Publik dan anggota Komite Tetap Politbiro. Dia bukan orang sembarangan, posisinya di pemerintahan Cina sangat berpengaruh, setara dengan petinggi negara lain. Tapi ketika terbukti melakukan korupsi besar-besaran, dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2015. Ini menunjukkan bahwa di Cina tidak peduli seberapa tinggi jabatan seseorang, kalau terbukti korupsi hukum tetap ditegakkan. Bukan cuma Zhou Yongkang, ada juga Lai Xiaomin, mantan kepala Cina Huarong Asset Management yang kasusnya lebih ekstrim lagi. Dia terbukti menerima suap senilai lebih dari 1,7 miliar yuan atau sekitar 4 triliun rupiah. Akibatnya pada tahun 2021 dia dieksekusi mati. Eksekusi mati untuk kasus korupsi memang bukan sesuatu yang baru di Cina. Selama beberapa tahun terakhir sudah banyak pejabat tinggi yang dihukum mati karena terbukti korupsi. Tapi yang menarik, pemberantasan korupsi di Cina bukan sekedar soal hukuman mati. Mereka juga punya strategi besar yang disebut Tigers and Flies, atau harimau dan lalat. Maksudnya mereka tidak hanya menargetkan pejabat tinggi atau harimau, tetapi juga pejabat rendah dan pegawai kecil atau lalat yang terlibat dalam korupsi. Ini penting banget, karena di banyak negara termasuk di Indonesia seringkali yang ditindak hanya ikan kecil, sementara ikan besar masih bisa lolos dengan berbagai cara. Selain itu, Cina juga memperkuat sistem pengawasan internal. Mereka punya lembaga pengawas yang sangat kuat, seperti Komisi Inspeksi Disiplin Partai Komunis Cina atau CCDI, yang tugasnya mengawasi pejabat pemerintah dan memastikan tidak ada penyimpangan. Bahkan mereka punya sistem pemantau digital yang super canggih untuk mendeteksi transaksi mencurigakan, terutama gaya hidup pejabat yang tidak sesuai dengan gaji mereka. Sekali lagi, poin ini perlu kita perhatikan juga. Gaya hidup pejabat yang nggak sesuai dengan gaji mereka. Kalau ada pejabat yang mendadak hidup mewah, punya aset berlebihan, atau keluarganya tiba-tiba jadi kaya, mereka bisa langsung diperiksa. Pendekatan keras ini berhasil menekan angka korupsi di Cina. Buktinya dalam beberapa tahun terakhir, Cina terus memperbaiki peringkatnya di indeks persepsi korupsi. Meskipun belum bisa dikatakan sepenuhnya bersih, seenggaknya sistem di sana memberikan efek jera yang nyata. Berbeda dengan di Indonesia, di mana banyak koruptor yang justru bisa hidup nyaman setelah menjalani hukuman. Tapi tentu aja ada pertanyaan besar, apakah model Cina bisa diterapkan di Indonesia? Apakah kita siap dengan hukuman mati bagi koruptor? Atau apakah ada cara lain yang bisa sesuai dengan sistem hukum kita? Nah, kalau sepak bola punya Liga Champion, Indonesia punya Liga Korupsi. Bedanya kalau di bola pemenangnya dapat trofi dan kehormatan. Di Liga Korupsi, pemenangnya justru bikin negara tambah hancur. Ini liga yang gak ada prestasi-prestasinya, tapi duitnya luar biasa besar. Triliunan rupiah hilang begitu aja, kayak ketelan bumi. Bayangkan aja 968 triliun, yang hampir 1 kuadriliun, yang dikorupsi di Pertamina bisa dipakai buat bangun sekolah, rumah sakit, atau jalan tol, tapi kenyataannya duit segede itu lenyap tanpa bekas. Kemudian ada juga kasus PT Timah, yang nilainya nggak kalah gokil, 300 triliun. Awalnya ini cuma dianggap merusak lingkungan, tapi setelah dihitung ulang, ternyata dampaknya jauh lebih parah. Bayangin duit sebanyak itu kalau dipakai buat subsidi BBM, bisa bikin harga bensin stabil selama bertahun-tahun. Tapi ya gitu, malah masuk kantong oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab. Lalu ada BLBI, kasus yang udah lama tapi masih jadi beban negara sampai sekarang. Bayangin, dana 147 triliun yang seharusnya menyelamatkan perbankan malah nggak dikembalikan. Bertahun-tahun kasus ini ditagih, tapi hasilnya nol besar. Dan ini belum semuanya, masih ada korupsi Duta Palma, Jiwasraya, Asabri, sampai proyek BTS Kominfo, yang katanya mau kasih internet ke desa-desa terpencil, tapi duitnya malah dikorupsi.
Negara rugi triliunan rupiah, sementara rakyat masih banyak yang nggak bisa dapat akses internet yang layak. Nah, yang paling nyesek, hukuman buat para pelaku seringkali nggak sebanding sama kerugian yang mereka timbulkan. Lihat aja maling ayam atau maling pisang bisa diarah keliling kampung, atau bahkan kasus maling kayu yang dihukum berat, sementara koruptor yang nyolong triliunan rupiah malah masih bisa tersenyum di pengadilan. Kalau kayak gini terus, wajar kalau masyarakat mulai muak dan frustasi. Korupsi bukan cuma bikin negara rugi, tapi juga bikin kita kehilangan kepercayaan. Dan kalau nggak ada perubahan, liga korupsi ini nggak akan pernah bubar. Malah mungkin bakal ada musim baru, dengan angka yang lebih fantastis lagi. Karena saya akan bikin penjara yang pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Jadi kalau Cina itu macan Asia, sementara Indonesia itu tikus Asia. Bedanya macan itu ganas, disiplin, dan kalau ada yang nyolong, langsung diterkam habis. Sementara tikus, ya larinya cepat, doyan ngegrogoti apa aja, dan susah diberantas. Di Cina koruptor dihukum mati, duit dikembalikan ke negara, dan negaranya maju pesat. Nah, di Indonesia koruptor dipenjara sambil tetap senyum, duitnya entah kemana, dan negaranya jalan di tempat. Nah, hasilnya Cina jadi raksasa ekonomi, sementara kita sibuk debat siapa yang paling banyak nyolong. Dan kalau kayak gini terus, Indonesia nggak akan pernah jadi macan. Paling mentok kita tetap jadi tikus, kecil, licik, dan terus menggerogoti harapan rakyat sendiri. Hal ini akan terus terjadi jika RUU perampasan aset nggak pernah terwujud. Jadi kita perlu banget ngawal RUU ini sebagai senjata pamungkas terakhir dari rakyat untuk koruptor. Nah, tulis pendapat kalian, diskusi di kolom komentar, karena diskusi kalian yang membawa topik ini jauh lebih berkembang. Subscribe Cuek, kita nantikan pemenang berikutnya dalam liga korupsi yang merugikan negara.